Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aktivitas pembelajaran penguatan numerasi kelas 8 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada materi kegiatan ekonomi masyarakat dengan dosen pengampu Miss Intasari SPD MED. Baik, adapun anggota kelompok 6 yang pertama ada Diva Sepriwahyuni dengan NIM 22029128, yang kedua ada Nisrina Wulandari dengan NIM 22029151, yang ketiga ada Sri Wulandari dengan NIM 22029162, yang yang selanjutnya ada saya sendiri yaitu Rani Larastika dengan NIM 22029155, dan yang terakhir ada Andika Tanca Sandi dengan NIM 22029168. Baik, yang pertama, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Andika. Kepada Andika, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menyampaikan tentang informasi modul yang diberikan penguat numerasi, yang dimana dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester ganjil dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis bentuk-bentuk kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar dengan indikator pencapaiannya yaitu mengidentifikasi berbagai jenis kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi yang dilakukan masyarakat sekitar. Yang kedua adalah mengumpulkan data kuantitatif sederhana tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada menjelaskan peran kegiatan ekonomi dalam kegiatan masyarakat. Yang keempat ada menganalisis data numerik kegiatan ekonomi untuk melihat pola atau tren tertentu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pembelajaran dasar yaitu menyajikan hasil analisis kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk visual dan deskripsi dengan indikator yaitu menyusun data kegiatan ekonomi dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Yang kedua ada menyajikan hasil analisis numerik kegiatan ekonomi dalam bentuk laporan sederhana. Yang ketiga ada menarik kesimpulan dari hasil visualisasi data dan mengaitkannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Oke, soalnya di sini ada tujuan pembelajaran yang di mana peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi di lingkungan sekitar. Yang kedua ada peserta didik dapat mengumpulkan dan mencatat data kuantitatif sederhana terkait kegiatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada peserta didik dapat menganalisis data numerik kegiatan ekonomi untuk memahami pola dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang keempat ada peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan dan analisis kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Yang kelima, ada peserta didik dapat menyimpulkan hasil analisis kegiatan ekonomi dan mengaitkannya dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andika atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu mengenai deskripsi penguatan numerasi yang akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan, disilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi penguatan numerasi. Nah, pada pembelajaran ini tentang kegiatan ekonomi masyarakat, itu siswa mempelajari berbagai jenis ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, serta peran pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memahami materi ini, itu siswa perlu menganalisis data yang berkaitan dengan jumlah produksi, distribusi hasil, dan juga pendapatan masyarakat, dan juga jenis pekerjaan di suatu wilayah tersebut. Nah, keterampilan numerasi ini itu sangat penting agar siswa mampu membaca, mengolah, dan juga menafsirkan data itu dalam bentuk tabel, grafik, dan juga diagram yang menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Selain itu, dalam mempelajari distribusi hasil produksi atau penyebaran kegiatan ekonomi di berbagai wilayah, itu siswa juga memerlukan kemampuan menghitung jarak distribusi dengan menggunakan skala peta. Nah, pemahaman rasio dan juga persentase juga diperlukan. Nah, misalnya, untuk mengetahui persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, industri, atau jasa.
serta kontribusi setiap sektor terhadap pendapatan daerah. Nah, di mana dengan penguatan numerasi itu siswa diharapkan mampu membuat kesimpulan berdasarkan data dan juga mengaitkannya dengan kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, itu ada berupa tuntutan numerasi. Nah, di mana tuntutan numerasi ini ada konten matematika dan juga konten tuntutan numerasinya. Konten matematika yang pertama itu ada data dan statistik, di mana pada konten ini itu siswa diharapkan mampu menganalisis tabel atau grafik mengenai jumlah produksi, distribusi hasil, dan juga pendapatan masyarakat. Yang kedua ada berupa rasio dan juga persentase. Itu siswa diharapkan mampu untuk menghitung persentase penduduk yang bekerja di setiap sektor ekonomi dan juga kontribusi sektor ekonomi terhadap pendapatan daerah. Yang ketiga ada berupa skala, di mana itu siswa diharapkan untuk mampu menghitung jarak distribusi hasil produksi atau barang antar wilayah menggunakan skala peta. Dan yang terakhir data dan statistik juga, di mana tuntutan numerasinya itu menganalisis grafik pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam periode waktu tertentu. Sekian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wulan atas penjelasannya. Baik, selanjutnya pembelajaran 1 akan dijelaskan oleh Sri kepada Sri, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran 1, di mana aktivitasnya yaitu kegiatan yang pertama itu ada deskripsi aktivitas di modul. Nah, pada modul ini, siswa akan mempelajari jenis kontekstual. Siswa diajak memahami peran pelaku ekonomi seperti produsen, distributor, konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian siswa akan mengeksplorasi bagaimana barang dan jasa dihasilkan, disalurkan, dan digunakan, serta bagaimana kegiatan ekonomi saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, pada modul ini juga mengintegrasikan penguatan numerasi melalui simulasi pasar sederhana, perhitungan keuntungan, dan analisis data ekonomi sederhana. Next. Yang kedua ada deskripsi aktivitas kegiatan ekonomi melalui permainan pasar mini. Dalam kegiatan ini, siswa dibagi menjadi kelompok yang berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Nah, setiap kelompok membuat produk fiktif dan menentukan biaya produksi serta harga jual. Siswa kemudian melakukan aktivitas numerasi sebagai berikut. Yang pertama itu penentuan harga dan perhitungan pasar. Ada beberapa poin. Yang pertama itu produsen menentukan biaya produksi. Nah, misalnya itu ada bahan, tenaga, transportasi. Poin yang kedua, menentukan harga jual produk. Poin ketiga, misalnya 25% di atas harga beli dari produsen tersebut. Yang terakhir itu konsumen diberi anggaran fiktif untuk membeli produk. Next, moderator. Untuk siswa menghitung, ada beberapa 5 poin. Yang pertama itu keuntungan produsen dengan mencari keuntungan, yaitu harga jual ke distributor dikurang biaya produksi. Yang poin kedua, keuntungan distributor, yaitu dengan menggunakan rumus keuntungan sama dengan harga jual ke konsumen dikurang harga beli dari produsen. Untuk presentasi keuntungan, misalnya untungnya 5.000 dari modal 10.000, maka ya presentasi keuntungannya itu 50%. Yang terakhir itu jumlah total pendapatan dan total keuntungan dari beberapa kali transaksi. Untuk C yaitu representasi data. Ada 2 bagian. Yang pertama itu siswa menyusun tabel transaksi. Nah, berikut ada contoh tabel transaksi
sederhana yang digunakan untuk aktivitas penguatan numerasi pada materi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, di sini ada beberapa nama produk, itu keripik singkong, tas anyaman, sapu lidi, gula merah, dan batik tulis. Kemudian ada beberapa kolom, itu biaya produksi, harga jual produsen ke distributor, harga jual distributor ke konsumen, kemudian ada keuntungan produsen, dan yang terakhir ada keuntungan distributor. Nah, kemudian dari rumus-rumus tadi didapatlah biaya-biaya produksi, harga jual produsen ke distributor, kemudian harga jual distributor ke konsumen, keuntungan produsen, kemudian keuntungan distributor, seperti yang ada pada tabel. Untuk poin yang kedua, itu membuat diagram batang atau lingkaran untuk membandingkan keuntungan tiap pelaku ekonomi. Yang kedua itu menunjukkan kontribusi biaya terhadap harga akhir. Di sini ada diagram batang. Nah, di mana keripik singkong itu biaya distributornya itu lebih tinggi daripada produsennya. Untuk tas anyaman itu sama eh, keuntungannya. Kemudian sapu lidi juga sama. Kemudian untuk gula merah biaya keuntungan distributornya itu lebih tinggi daripada produsen. Kemudian untuk batik tulis keuntungan distributornya itu lebih tinggi daripada produsen. Kemudian di sini ada diagram lingkaran di mana eh, didapat itu keuntungan distributornya itu lebih besar, lebih tinggi daripada produsen. Next. Yang terakhir itu poin D itu pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu mengapa harga barang bisa naik dari produsen ke konsumen? Yang kedua, siapa yang mendapat keuntungan paling besar? Yang ketiga, apakah distribusi yang terlalu panjang merugikan konsumen? Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu pembelajaran 2 yang akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva, disilakan. Terima kasih moderator. Berikutnya itu pembelajaran 2 dengan aktivitas menganalisis kegiatan ekonomi pedagang buah keliling. Yang pertama yaitu deskripsi aktivitas model. Pada pembelajaran 2 ini, siswa akan mempelajari secara langsung mengenai kegiatan ekonomi seorang pedagang buah keliling, yaitu Pak Budi, yang berkeliling setiap pagi. Siswa dibagi dalam kelompok kecil di antara 4 sampai 5 orang dan akan diberikan tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengamati. Siswa mengamati mulai dari proses Pak Budi mengambil buah dari grosir atau produksi atau distribusi, dan menjajakan dari rumah ke rumah yang dikenal dengan distribusi, hingga tetangga membeli dan mengonsumsi buah tersebut yang dikenal dengan konsumsi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi. Siswa mengidentifikasi setiap langkah dalam kegiatan Pak Budi ke dalam kategori produksi, distribusi, atau konsumsi. Next. Yaitu siswa akan diberikan tugas mencatat. Siswa mencatat data kuantitatif selama 2 hari pengamatan, misalnya jumlah keranjang yang terjual, jumlah pelanggan, serta harga rata-rata per buah. Yang keempat yaitu mendiskusikan. Siswa diminta untuk mendiskusikan pola yang muncul seperti apakah penjualan meningkat, menurun, atau cenderung konstan, serta faktor-faktor penyebab seperti cuaca, harga pasaran, dan promosi. Berikutnya yaitu menulis kesimpulan. Siswa menulis kesimpulan yang mengaitkan temuan mereka dengan kesejahteraan Pak Budi dan kebutuhan konsumen di lingkungan sekitar. Dengan langkah-langkah tersebut, siswa tidak hanya mengenali jenis-jenis kegiatan ekonomi, tapi juga mengalami langsung bagaimana data aktivitas ekonomi terbentuk dan berdampak pada masyarakat. Next. Yaitu deskripsi aktivitas penguatan numerasi.
Dalam rangka memperkuat keterampilan numerasi, siswa akan diminta untuk yang pertama mengumpulkan dan mencatat data. Susun tabel observasi harian seperti hari, jumlah pelanggan, total keranjang terjual, serta harga rata-rata per bulan. Yang kedua yaitu mengolah data. Siswa diminta untuk menghitung rata-rata penjualan per hari, serta menentukan selisih dan persentase perubahan penjualan hari kedua dibandingkan dengan hari pertama. Yang ketiga yaitu memvisualisasikan data. Siswa diminta untuk membuat grafik batang, mana sumbu X sebagai hari, serta sumbu Y sebagai jumlah keranjang, dan diagram lingkaran dengan perbandingan proporsi pelanggan hari pertama dengan hari kedua. Yang keempat yaitu menginterpretasi dan menyimpulkan. Siswa menafsirkan hasil perhitungan serta merumuskan rekomendasi untuk Pak Budi agar usahanya lebih efisien. Berikutnya yaitu representasi data. Yang pertama, identifikasi jenis kegiatan ekonomi. Terdapat beberapa, pertama yaitu kegiatan, kedua itu lokasi atau proses, dan yang ketiga itu kategori. Untuk kegiatan yang pertama, seperti pemasukan buah dari gudang grosir ke keranjang Pak Budi dengan lokasi pengambilan buah di grosir dan kategori produksi. Yang kedua yaitu kegiatan mengangkut keranjang buah keliling dengan lokasi yaitu menjajakan buah ke rumah-rumah warga dengan kategori distribusi. Yang ketiga yaitu pembelian buah oleh tetangga dan konsumsi di rumah dengan lokasi warga membeli dan memakan buah dan dengan kategori konsumsi. Yang kedua yaitu pengumpulan dan pencatatan data kuantitatif. Adapun tabel observasi penjualan Pak Budi pada pukul 8 hingga pukul 10 diantaranya sebagai berikut. Terdapat 4 kolom. Yang pertama itu hari, yang kedua itu jumlah pelanggan, yang ketiga total keranjang terjual, dan yang keempat harga rata-rata per keranjang. Pertama, misalkan hari Senin tanggal 12 Mei tahun 2020. Kan jumlah pelanggan 12 orang. Adapun total keranjang terjual misalkan 8 keranjang dengan harga rata-rata per keranjang itu 30.000. Berikut hari kedua yaitu Selasa 11 Mei 2020. Dengan jumlah pelanggan yaitu 15 orang, adapun total keranjang terjual itu dengan harga sama dengan hari sebelumnya. Berikutnya itu analisis data numerik. Yang pertama, rata-rata keranjang terjual per hari. Dengan cara jumlahkan total keranjang terjual pada hari pertama ditambah dengan total keranjang terjual pada hari kedua dibagi dengan banyaknya hari, yaitu 8 ditambah 10 per 2 sama dengan 9 keranjang per hari. Adapun selisih jumlah keranjang itu diperoleh dengan mengurangi jumlah keranjang yang terbanyak terjual dikurangi dengan jumlah keranjang itu 10 kurang 8 sama dengan 2 keranjang. Persentase kenaikan yaitu selisih dibagi dengan nilai awal dikali dengan 100%, yaitu 2 per 8 dikali 100%, sehingga diperoleh 25%. Adapun untuk pola, terdapat kenaikan penjualan sebesar 25% dari hari Senin ke Selasa, serta peningkatan ini sejalan dengan naiknya jumlah pelanggan dari 12 ke 15 orang. Dan untuk penyajian data, terdapat 3 bentuk penyajian data, yaitu tabel, grafik batang, serta diagram lingkaran. Yang pertama untuk tabel dapat dilihat di layar, itu terdapat 2 kolom, yaitu hari serta keranjang terjual. Adapun untuk grafik batang, untuk sumbu X sebagai hari, sedangkan sumbu Y sebagai jumlah keranjang terjual pada hari tersebut. Next. Penyajian data ketiga yaitu diagram lingkaran. Adapun persentase dalam diagram ini diperoleh dengan cara total penjualan hari tersebut bagi dengan total penjualan selama 2 hari, kemudian dikalikan dengan 100%. Next. Nah, yaitu kesimpulan dan kaitannya dengan sosial ekonomi. Pertama itu manfaat. Adapun manfaat bagi Pak Budi yaitu pendapatan meningkat 25% pada hari kedua. Yang kedua yaitu bagi konsumen. Akses buah segar lebih mudah tanpa harus ke pasar. Berikutnya itu dampak positif. Yang pertama, tentang kesejahteraan Pak Budi.
kedua yaitu mendukung pemenuhan gizi warga dengan buah segar. Yang ketiga yaitu tantangan dan rekomendasi. Adapun tantangannya yaitu cuaca hujan dapat menurunkan jumlah pelanggan, sedangkan rekomendasinya yang pertama yaitu promosi via grup WhatsApp RT RT keliling. Yang kedua yaitu menyediakan paket diskon, misalkan beli 2 keranjang akan lebih hemat. Untuk mungkin sekian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diva atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu asesmen. Yang pertama yaitu rubrik penilaian keterampilan numerasi. Yaitu pada bagian keterampilan yaitu ada penalaran matematika dan penggunaan alat matematika. Nah, yang pertama, peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban pada aspek numerasi. Yang ketiga, peserta didik mencapai solusi yang benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban yang didapat. Nah, dengan jika sesuai iya, boleh diceklis iya, jika tidak diceklis iya dan diberikan pada kolom catatan. Nah, selanjutnya itu penggunaan alat matematika. Yang pertama, peserta didik memilih alat sesuai dengan permasalahan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan alasan pemilihan alat. Yang ketiga, peserta didik menggunakan alat dengan sesuai. Yang keempat, peserta didik menggunakan alat dengan sesuai. Nah, selanjutnya yaitu rubrik penilaian sikap. Nah, adapun indikatornya yang pertama yaitu peserta didik memahami keterampilan matematika yang dibutuhkan. Yang kedua, peserta didik menggunakan strategi yang sesuai untuk menemukan jawaban pada aspek numerasi. Yang ketiga, peserta didik mencapai solusi yang benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana jawaban didapat. Yang kelima, peserta didik segan dan sering mencari bantuan atau persetujuan untuk ide mereka atau kurang percaya diri. Nah, selanjutnya itu penilaian diri peserta didik. Nah, lingkari kata satu atau lebih yang menggambarkan tugas tersebut. Nah, selanjutnya peserta didik dapat menambahkan kata lain pada daftar yang menjelaskan perasaannya. Nah, di sini ada menyenangkan, menantang, susah, sangat mudah, mengecewakan, sama seperti biasanya, mengasihkan, membosankan, menarik, dan berbeda. Nah, selanjutnya di sini lingkari juga kata satu atau lebih yang menggambarkan bagaimana perasaanmu ketika sedang mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya peserta didik dapat menambahkan kata lain pada daftar yang menjelaskan perasaannya. Nah, di sini ada pun kata-katanya. Pertama ada senang, tidak bahagia, mantap, bodoh, pintar, bingung, bersemangat, tertarik, tidak terlibat, antusias, tertekan, frustasi, khawatir, bosan, dan puas. Nah, baik, selanjutnya yaitu bagian refleksi. Nah, di sini ada 4 kegiatan. Yang pertama ada lingkungan belajar. Nah, yang pertama, saya sudah mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran numerasi. Nah, yang kedua, saya sudah menciptakan lingkungan belajar numerasi yang mendukung dan menantang. Nah, adapun kegiatan perencanaan, yang pertama itu saya sudah memanfaatkan peluang belajar numerasi ketika merencanakan dalam mata pelajaran saya. Yang kedua, saya sudah menunjukkan kesediaan untuk bekerja dengan guru matematika dalam merencanakan pengalaman belajar numerasi. Yang ketiga, saya sudah menentukan kebutuhan belajar peserta didik dalam numerasi untuk membantu perencanaan dan implementasi pengalaman belajar. Nah, kegiatan pelaksanaan, yang pertama saya sudah menunjukkan strategi pengajaran yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran numerasi di mata pelajaran saya. Yang kedua, saya sudah memodelkan cara untuk menangani tuntutan numerasi di mata pelajaran saya. Yang terakhir itu ada kegiatan penilaian. Saya sudah memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan numerasi dalam mata pelajaran saya. Nah, selanjutnya yaitu glosarium. Nah, yang pertama kegiatan ekonomi. Segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua ada produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga itu ada distribusi, proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang keempat, konsumsi, kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan produsen, pihak yang menghasilkan barang atau jasa, konsumen, pihak yang menggunakan barang atau jasa, modal, alat atau barang hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Selanjutnya ada jasa, kegiatan ekonomi yang memberikan layanan kepada konsumen seperti transportasi, pendidikan, atau kesehatan.
Selanjutnya yaitu ada pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi, harga, nilai tukar suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam uang. Nah, selanjutnya yaitu ada permintaan jumlah barang atau jasa yang ingin diberikan konsumen pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya ada penawaran jumlah barang atau jasa yang tersedia dan ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu. Yang terakhir ada keuntungan atau laba, selisih lebih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekian penjelasan kami mengenai aktivitas pembelajaran penguatan numerasi tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.